Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Julfa Tiara dari mahasiswa akuntansi STIE Ekuitas Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 72 dalam mata kuliah seminar akuntansi perbankan. Lalu selanjutnya ada 3 poin pembahasan pertemuan kali ini, yaitu ada keuntungan pencatatan akuntansi yang baru, ada penerapan PSAK 72, menggantikan PSAK 23, dan dampak penerapan PSAK 72 ke emiten properti. Yang pertama PSAK 72 yaitu efektif 1 Januari 2020. Dari DSAK IAI menerbitkan PSAK yang baru tersebut berdasarkan standar pelaporan keuangan internasional IFRS, di mana PSAK 71 tentang instrumen keuangan diadopsi dari IFRS 15 dan PSAK 73 tentang sewa yang diadopsi dari IFRS 16. Maka di sini secara singkat PSAK 71 mensyaratkan emiten perbankan harus menyediakan alokasi pencadangan yang lebih besar agar setiap mengantisipasi kondisi krisis. Konsep yang digunakan oleh sistem PSAK 71 adalah konsep expected loss dengan prediksi cadangan kredit macet baik yang akan mengalami peningkatan 2020 mendatang. Kondisi tersebut pastinya akan mempengaruhi pada laba yang ditahan sebagai salah satu komponen pemodalan. Sehingga penerapan PSAK 71 dinilai akan mengerus modal bank karena emiten perbankan menjadi harus menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN yang besar. Hal ini terjadi dikarenakan disebabkan oleh perhitungan yang dilakukan sejak awal tahun berjalan atau expected loss sebagai antisipasi CKPN saat terjadi kredit macet incurred loss. Nah, PSAK 72 ini sudah berlaku di Eropa sejak tahun 2018, di mana sebenarnya merupakan PSAK sapu jagat. Karena akan banyak mengganti standar sebelumnya, titik misalnya sebelum pada PSAK 32 tentang pendapatan ISAK 27 bruto tentang pengalihan aset dari pelanggan. Nah, PSAK 72 di sini mengubah cara pengakuan pendapatan kontrak dari rule base menjadi prinsip berbasis prinsip atau prinsip based. Sehingga dengan PSAK 72 ini pengakuan pendapatan bisa dilakukan secara bertahap sepanjang kontrak atau at a point of time. Kendati demikian terhadap syarat tertentu terkait pengakuan pendapatan berharap dan itu tidak bisa diterapkan di sembarang kontrak. Jadi hanya pada kontrak-kontrak tertentu. Untuk poin selanjutnya itu penerapan PSAK 72 menggantikan PSAK 23. PSAK 72 akan menjadi tunggal untuk pendapatan pengakuan yang berlaku untuk sebagai besar kontrak dengan pelanggan, menggantikan pedoman akuntansi yang ada di bawah SAK yang tersebar dalam berbagai standar. Jika pada PSAK 23 pengakuan pendapatan berbasis pada pemindahan risiko, maka pada PSAK 72 pengakuan berbasis pada pemindahan kontrol yang menyebabkan perusahaan dapat mengakui pendapatannya lebih cepat atau lebih lambat ke depannya. Nantinya perbedaan pengakuan pendapatan ini tentu saja akan mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan badan atau PPh badan. Nah, sementara penyajian laporan keuangan dalam PSAK 72 akan syaratkan perusahaan untuk mengukur pendapat dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak perusahaan dalam pertukaran pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan. Dan di sini ada syarat-syarat yang berlaku. Yang pertama ada konsumsi masyarakat oleh pelanggan. Yang kedua ada peningkatan nilai aset di sisi pelanggan. Dan yang ketiga ada kesepakatan tahap pembayaran kontrak. Dan sebaliknya. Nah, apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka pendapatan kontrak itu baru bisa diakui saat terjadinya penyerahan aset atau the point of time. Maka dengan begitu PSAK 72 bisa berdampak besar terhadap perusahaan properti, kontraktor, maskapai penerbangan, retail, dan masih banyak lagi.
Karena hampir semua perusahaan kemungkinan akan terpengaruh lantaran setiap perusahaan pasti memiliki kontrak dengan para pelanggannya. Yang selanjutnya ada dampak penerapan PSAK 72 ke emiten properti. Di sini ada dua dampak. Yang pertama ada dampak positif. Bisa kita baca bahwa sesama perusahaan mempunyai guidance yang sama tentang bagaimana melakukan pencatatan dan pengakuan keuangan di luar itu, sama pencatatan yang lebih transparan ini. Juga akan membuat kerjasama dengan perusahaan asing untuk investasi maupun join menjadi lebih mudah, lancar, dan lebih terbuka. Lalu ada investor akan lebih suka karena lebih transparansi dan lebih terlihat kondisi perusahaan yang sebenarnya. Lalu dampak negatifnya yaitu penjualan baru boleh masuk ke laporan keuangan atau diakui pendapatan setelah serah terima selesai. Lalu ada laporan keuangan emiten properti selama 1-2 tahun ke depannya akan mengalami fluktuasi dikarenakan diterapkannya peraturan PSAK 772 ini. Nah, biasanya perusahaan dapat mengakui pendapatan dari penjualan unit, meskipun proyek dari unit yang dibeli masih dalam tahap pembangunan, tetapi melalui PSAK 72. Penjualan baru boleh masuk ke laporan keuangan setelah serah terima selesai. Nah, masalahnya kan di sini pembangunan proyek-proyek dari emiten properti bukanlah sebuah proyek yang langsung selesai, tetapi dapat memakan waktu bertahun-tahun, di mana waktu lebih dari 3-4 bulan. Dan maka dari itu laporan keuangan properti selama 1-2 tahun ke depannya bisa saja mengalami fluktuasi. Selanjutnya, buat dampak positif ini, tentunya investor akan lebih suka karena mau investasi perusahaan asing untuk investasi lebih mudah, lancar, dan lebih terbuka, dan investor akan lebih suka karena lebih transparansi dan terlihat jelas bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, dari penjelasan yang saya paparkan, terdapat kesimpulan yaitu spesifik yang kita bahas terkait dengan PSAK 72. Hal ini dapat mempengaruhi perusahaan yang sumber pendapatannya banyak berasal dari kontrak karena dalam PSAK 72 menjelaskan bahwa sistem pemerintahan pendapatan dalam emiten properti baru bisa dilaksanakan setelah terjadi serah terima unit properti yang dihasilkan. Jadi, emiten properti yang dulunya bisa mencatatkan pendapatan melalui kontrak penjualan, meskipun unitnya masih dalam tahap pembangunan, sekarang sudah tidak bisa lagi mencatat dalam pendapatan. Hal ini dapat mempengaruhi hasil kerja perusahaan yang tercermin dalam laporan. Nah, itu yang perbedaan dari PSAK 72 ini bahwa pencatatan belum bisa dicatat apabila belum selesai dalam tahap penjualannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.